Dopesick ini series yang rilis di tahun 2021 berfokus pada ketergantungan serta bahaya dari obat OxyContin yang dibuat oleh Purdue Pharma. Jadi di series Dopesick ini bisa dibilang cukup kompleks, banyak moving piecesnya, dan terbagi jadi beberapa bagian. Ada aspek legalnya, ada bagian keluarga Sackler yang punya perusahaan ini, dan ada bagian dokter dengan pasiennya. Agak banyak sih emang, tapi semua ini dikemas dengan cukup padat, terutama dari sisi dialog ya, yang menurut gue to the point. Ini agak-agak mirip dengan serial Suits, karena emang porsi legalnya juga cukup banyak. Bahkan bisa dibilang sekitar setengah series ini berfokus pada legal stuff-nya, yang digunain untuk mencari bukti, ngumpulin orang-orang yang mau ngomong. Baru sisanya di bagian perusahaannya dan dokter di kota kecil ini. Dimana buat gue nyawa di series ini justru datang dari relasi antara dokter yang diperanin oleh Michael Keaton dengan pasiennya. Dan kalau bicara mengenai kota kecil, mereka cenderung saling mengenal satu sama lain. Bahkan dokter ini juga ikut ngebantu proses persalinan dari anak-anak yang ada di wilayah tersebut. Dan ketika obat ini datang, ditawarin oleh salah satu sales rep dari Purdue Pharma, ketergantungan mulai datang. Dari yang tadinya menggunakan 10 miligram naik ke 20 miligram, mulai kasus-kasus abuse-nya naik, dan sampai akhirnya menjadi sebuah masalah. Ini series yang ngambil dari kasus nyata yang kalau lu Google sekarang, lu bisa ngeliat apa aja yang udah terjadi. Lu bisa lihat dari berbagai interview yang ada di YouTube juga, dari beberapa berita juga ada. Cuma ini memang kasus yang sepertinya besarnya di US. Dan kalau ngomongin mengenai series drama, dialog jadi salah satu hal yang bisa dibilang krusial ya. Karena kalau dialognya monoton ataupun flat, itu jatuhnya akan sangat ngebosenin. Dan untungnya di series ini, seperti yang tadi gue bilang, ini cukup to the point dan agak pendek-pendek kalau menurut gue. Gampang diikutin juga walaupun ini topiknya ngomongin mengenai legal ya. Setelah gue tonton, gue ngerasa series ini juga sepertinya mencoba untuk menyampaikan pesan ke masyarakat yang mungkin lebih luas ya. Karena kalau dibuat versi entertainment-nya, dimana dalam hal ini dibuat versi seriusnya, akan lebih banyak yang nonton, dan yang nonton nggak cuma di US aja gitu, tapi satu bumi. Ini juga tipikal series yang ngebuat lu penasaran sih akan kelanjutan kasusnya. Karena begitu gue selesai nonton episode terakhir, gue ngeliat credit title-nya, dan gue langsung ngebuka YouTube untuk ngecek semuanya gitu. Dan beritanya itu banyak banget, bahkan sampai sekarang juga masih berlanjut sih. Gue sendiri juga belajar beberapa hal juga ya. Selama gue nonton, gue jadi tahu apa yang namanya breakthrough pain. Gue jadi ingat juga akan toleransi obat, di mana dosisnya akan mulai dinaikin kalau udah mulai nggak ngefek ya. Hari ini lu minum 1, minggu depan udah nggak ngefek, lu dikasih 2 jadinya, dan begitu seterusnya. Jadi setelah lu selesai nonton series ini, lu nggak cuma dapet sisi hiburannya, tapi lu dapet informasinya juga sih. Walaupun di episode 1 agak sedikit lambat ya dari sisi pace, dan begitu gue nonton, gue langsung ngira bahwa ini ada Joaquin Phoenix di sini. Tapi ternyata itu bukan, karena buat gue sih mirip banget ya. Itu ada Michael Stuhlbarg yang sebagai Richard Sackler, yang menurut gue actingnya keren banget sih, dan buat gue sendiri juga rada mirip Joaquin Phoenix.
Dari selesai episode 1 gue nonton, baru di episode 2 dan 3 itu mulai dapet pace-nya sih. Karena kita udah mulai tahu ini tuh siapa dan perannya itu ngapain di series ini. So, Dopesick buat gue ini salah satu series yang bisa dibilang terbaik sih di tahun ini ya. Lu nggak cuma dapet sisi hiburannya yang kayak tadi gue bilang, tapi lu dapet informasi. Bahkan setelah lu nonton lu juga masih bisa ngikutin perkembangan kasus ya. Dan gue juga nggak tahu ya berapa banyak fakta ataupun bagian fiksinya di series ini. Dan salah satu hal yang surprise juga ya, gue juga nggak nyangka akan sebagus ini juga sih. Karena gue juga jarang nonton typical series yang fokus di bagian medis ya. So, rekomen apa enggak? Menurut gue iya, ini rekomen banget sih. Walaupun agak lama ya dari sisi durasi per episodenya, mungkin sekitar 55 menit sampai 1 jaman per episode. Tapi itu worth it banget kalau buat gue. Dan lu juga dapet pelajarannya juga di sini. So, itu aja yang bisa gue bilang mengenai series Dopesick. Nonton, ini sangat worth it banget. Walaupun agak sedikit time consuming, tapi buat gue ini salah satu yang bisa dibilang terbaik sih di tahun 2021 ini. Itu pendapat gue mengenai series ini. Thank you for watching. It's me, Patrick, signing off.